Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zulfik yang dirahmati Allah, pada salah satu kitabnya Buya Hamka pernah menulis suatu kisah yang kisah ini menggambarkan seperti apa bulan Ramadan itu dan bagaimana memperlakukan Ramadan itu agar kita menjadi orang yang beruntung, yang tidak menyia-nyiakan Ramadan yang telah datang itu. Pada suatu hari ada seorang pertapa tua yang memerintahkan 3 orang anak muda menyeberangi sungai, dan sungai itu sangat luas. Dan perlu diketahui, sungai itu dalamnya setinggi dada. Untuk menyeberangi sungai itu, 3 orang pemuda itu dibekali tas lempang yang terbuat dari karung, cukup untuk mengantongi jika ada benda-benda yang diinjaknya kemudian dimasukkan ke dalam tas itu. Kemudian menyeberanglah 3 pemuda itu. Maka lama mereka menyeberang, maka tibalah pemuda yang pertama sampai ke tepian kiri sungai. Maka kemudian sang pertapa tua itu memerintahkan kepada anak muda yang pertama itu mengeluarkan isi tasnya apa yang sudah diambilnya. Maka ditumpahkannya isi tas itu. Apa yang terjadi? Ternyata anak muda itu tidak mengindahkan sang pertapa tua itu untuk mengambil benda yang ada di dasar sungai. Kemudian tidak lama berselang, anak muda yang kedua sampailah ke tepian sungai. Pertapa tua itu memerintahkan anak muda yang kedua itu untuk menumpahkan isi tasnya. Ternyata anak muda yang kedua itu sempat memasukkan beberapa benda yang dia temukan di dalam sungai itu, tetapi tidak penuh terisi, hanya setengah tas itu saja. Maka kemudian pertapa tua itu memerintahkan anak muda itu untuk menumpahkan isi tasnya. Maka ditumpahkanlah isi tasnya itu. Apa yang terjadi? Isi tasnya itu ternyata isinya adalah emas yang sangat berkilau. Betapa terperanjatnya pemuda yang pertama. Dia berkata, "Oh, kalaulah memang benda yang ada di dasar sungai itu adalah emas, aku akan mengambilnya." Maka penyesalan tiada arti. Penyesalan datang belakangan ketika temannya yang kedua itu berhasil mengambil emas yang ada di dalam dasar sungai itu. Maka pemuda yang pertama sungguh sangat menyesal. Kemudian tidak berapa lama datanglah pemuda yang ketiga. Dia sangat keberatan dengan isi tasnya. Ternyata pemuda yang ketiga itu memasukkan benda-benda yang ada di dasar sungai itu sampai penuh isi tasnya. Maka sang pertapa tua itu memerintahkan kepada pemuda yang ketiga itu untuk menumpahkan isi tasnya. Maka ditumpahkanlah isi tasnya itu, dan ternyata isinya adalah emas berlian intan permata yang tidak ternilai harganya saking banyaknya itu. Maka terperanjatlah pemuda yang pertama dan yang kedua. Kata pemuda yang pertama, "Oh, alangkah bodohnya aku. Kenapa tadi aku tidak mengambil emas permata yang ada di dasar sungai itu?" Kata pemuda yang kedua, "Aku sungguh sangat menyesal. Kenapa enggak aku penuhkan saja isi tas itu, sehingga aku mendapatkan emas permata intan berlian seperti teman saya yang baru sampai itu." Ternyata memang penyesalan ada di belakang. Nah, itulah
yang memang tersedia di dalam Ramadan kita. Ternyata Ramadan ini terbentang luas untuk kita. Ramadan itu disediakan oleh Allah untuk kita, bahwa di dalamnya banyak sekali berkah, bahwa di dalamnya banyak sekali maghfirah, bahwa di dalamnya kita bisa meminta sesuatu. Kalau kita tidak memanfaatkan Ramadan yang sekarang sedang kita alami 1 bulan penuh, maka sungguh kita menjadi orang-orang yang sangat merugi. Kata para ulama, Ramadan itu bagaikan hujan deras. Ketika tubuh kita ditimpa hujan deras itu, maka sebanyak itulah pahala yang akan kita terima. Tetapi ketika hujan deras itu berlangsung, hanya tangan kita yang disodorkan di balik jendela, maka yang basah itu hanya tangan kita, bukan badan kita, sehingga yang mendapatkan basahnya air hujan itu adalah tangan kita. Tetapi kalau badan kita semua kita hujan-hujanan, maka sebanyak itulah pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka mari kita manfaatkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Perbanyak amal ibadah di dalam bulan Ramadan. Kalau kita tidak melakukan amal ibadah di dalam bulan Ramadan, maka Ramadan kita menjadi kering. Ketika kita hanya melaksanakan puasa, maka puasa kita itu kering tanpa diiringi dengan ibadah yang lain. Maka ketika kita puasa hanya menahan haus dan lapar saja, maka puasa kita menjadi kering. Mari kita baca Quran di dalam bulan suci Ramadan. Maka dengan membaca Quran, setiap huruf yang kita baca itu bernilai 10 pahala. Tetapi di dalam bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan lagi menjadi 10 kali lipat lagi dan tak terhingga. Maka mari kita isi bulan Ramadan dengan salah satunya membaca Al-Quran setiap hari. One juice, one day. Demikian, terima kasih. Sahabat Zulfik yang dirahmati oleh Allah, ada kisah di zaman Rasulullah SAW, yaitu seorang Yahudi pengemis buta, di mana Yahudi pengemis buta itu selalu duduk di pojok sebuah pasar di kota Madinah, di mana setiap kali dirasakan ada orang yang lewat di hadapannya, dia selalu mencaci maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suaranya yang keras. Ia adalah orang gila, penyihir dan pembohong besar. Bila kalian mendekati Muhammad, kalian pasti akan terpikat dengan kata-katanya yang teramat manis itu. Meski Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahu dan mendengar sendiri apa yang diucapkannya, kebencian yang diucapkan pengemis buta itu kepadanya, tetapi beliau mendatanginya setiap hari pagi dan petang untuk memberi makan, menyuapi Yahudi pengemis buta itu dengan sangat sabar dan penuh kasih sayang. Nabi Muhammad kemudian wafat, dan mendengar berita kewafatannya itu, si pengemis Yahudi buta itu tertawa terbahak-bahak, menandakan sangat senang mendengar berita itu. Namun keesokan harinya
dia merasa kesepian. Mana orang yang sering mendatanginya setiap pagi dan setiap petang untuk menyuapinya sekedar makan, pengisi lapar perutnya. Ia tunggu dari pagi hingga sore hari, ternyata orang itu tidak kunjung datang. Kemudian beberapa hari setelah itu, Abu Bakar As-Siddiq mendatangi putrinya, yaitu Aisyah, yang merupakan istri Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq menanyakan kepada Aisyah, apakah ada kebiasaan Nabi yang belum ia lakukan sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Maka Aisyah berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, engkau sudah melakukan semua kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah, kecuali satu hal." Kemudian Aisyah menceritakan kepada ayahnya Abu Bakar As-Siddiq tentang kebiasaan Nabi mendatangi Yahudi pengemis buta itu. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq bergegas dengan membawakan makanan untuk si Yahudi pengemis buta itu. Maka tibalah Abu Bakar As-Siddiq menemui pengemis buta tadi. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memulai menyuapi si pengemis buta itu. Tetapi dirasakan oleh si pengemis buta itu sepertinya berbeda sentuhan-sentuhan yang diberikan orang yang menyuapi makan itu. Wah, ini bukan orang yang biasa yang menyuapi makananku. Tangannya lembut, tidak seperti ini. Ini bukan orang yang biasa menyuapiku, kata si pengemis buta Yahudi itu. Ia kemudian menepis tangan itu sambil meraba-raba dan mencarinya. Ternyata ini memang bukan tangan yang biasa memberinya makan. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memperkenalkan dirinya bahwa yang selama ini memberikannya dia makan itu adalah Muhammad. Rasulullah SAW adalah sahabatnya. Kata Abu Bakar, tangan yang dahulu setiap hari menyuapimu makan itu adalah tangan sahabatku, Muhammad Rasulullah. Dan ia sudah wafat beberapa hari yang lalu. Seketika itu juga Yahudi pengemis buta itu menjerit histeris, sejadi-jadinya mendengar berita bahwa orang yang setiap hari menyuapinya itu adalah Muhammad, orang yang dia benci, orang yang setiap hari dia caci, dia maki. Ia amat menyesal telah mencaci dan memakinya. Ia menuduh hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Muhammad. Oh Muhammad, engkau adalah orang yang mulia. Tidak mungkin engkau melakukan apa yang aku tuduhkan kepadamu, Muhammad. Engkau adalah orang yang mulia. Mendengar ratapan si Yahudi buta itu, hati Abu Bakar As-Siddiq terenyuh. Dia juga menangis mengingat sahabat yang dia cintainya. Kemudian dengan kesalahannya itu, si Yahudi buta itu menyadari bahwa tidak seperti apa yang dituduhkan kepada Muhammad, orang yang dia benci itu. Muhammad adalah orang yang mulia. Maka dengan
budi baik dan akhlak yang telah ditampakkan oleh Muhammad yang dia benci. Kemudian seorang Yahudi buta itu masuk Islam. Sahabat Zulfiq yang dirahmati Allah, dari kisah yang sangat memilukan itu ada beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai sebuah ibrah, sebagai sebuah renungan atau pelajaran bagi kita. Mari kita contoh teladan indah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Beliau sama sekali tidak peduli dengan siapa beliau berhadapan, bahkan dengan orang yang berbeda agama dan keyakinannya. Bagi Nabi Muhammad SAW, kemanusiaan di atas segala-galanya. Kasih sayang yang beliau tebarkan adalah yang nomor satu. Yang kedua, teladan Rasulullah SAW juga memberikan pelajaran bagi kita, pelajaran yang sangat berharga bagi kita, tentang betapa pentingnya kasih sayang yang kita berikan kepada sesama. Itulah dua teladan yang indah yang mesti kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah, walaupun dengan orang yang berbeda agama, berbeda pandangan, dia memberikan kasih sayang dan tidak membeda-bedakan. Demikian riwayat yang saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan menginspirasi kita bahwa kemanusiaan adalah di atas segala-galanya, dan kasih sayang merupakan pelajaran yang berharga bagi kita. Demikian, nasrum minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.